Kita lanjut ke kasus kedua. Kasus kedua ini Houston Fearless. Houston Fearless itu sebentar di mana halamannya ini. Ini juga sama kasusnya seperti ini ya. Dia perusahaan yang apa sedang mengalami perubahan juga ya kan. Kelompok kedua ya, Houston Fearless ini di mana ya? Berapa? Hmm. Houston Fearless 76 ya. Oke, dari kelompok dua ada yang bisa menerangkan kasus ini? Saya minta waktu satu sesi ini lagi ya untuk malam ini. Mungkin yang ketiga mungkin nanti aja minggu depan. Satu sesi lagi. Ya. Silakan grup yang kedua mau ada menerangkan yang kasus ini. Grup kedua orangnya Lubna, Philip, Bintiani, Fahrizal, Pahliyah, Darmadi, Muhammad Asrori, Kamalia, Saifi, Helda, Sanditia, dan Rauda. Tolong salah satu dari Anda sekalian bisa menerangkan kasus ini seperti apa. Sama seperti kasus yang tadi. Ya. Ini juga ada insentif plan-nya, cara lama dan cara baru. Ya, dia tidak melakukan divisionalisasi karena sudah melakukannya. Ya, karena sudah melakukannya di sini, apa, dia sudah bagi produknya, divisinya berdasarkan produk. Ya, divisinya berdasarkan produk. Ya, tapi di sini ada perubahan menyangkut cara dia melakukan penilaian dan insentif plan-nya. Ya. Nggak adakah orang-orang tersebut? Ya, izin Pak. Izin. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kami masalah. dari kelompok 2 ingin menerangkan keadaan Houston Palace 76 ya. Kami ceritakan dulu tentang sejarahnya. Ya, Di Houston Palace 76 ini adalah perusahaan swasta yang berkantor pusat di Compton, California. Penjualan tahunan perusahaan sekitar 15 juta dolar. Perusahaan ini memiliki 120 karyawan. Houston Palace atau kita singkat HF76 adalah pemimpin dunia dalam desain manufaktur, pemasaran, dan layanan produk metografis ya berkualitas tinggi, pengolah film dan kertas fotografi, peralatan penanganan bahan kimia fotografi, dan aksesori kendali motor fotografi. Kemudian pada tahun 90-an Mr. Lee secara agresif melakukan ekspansi di pasar film tradisional ya, pasar digital yang sedang berkembang melalui serangkaian akuisisi pada tahun 1990. HF76 mengakuisisi Extech Microsystem, inovator teknologi penggandaan film yang melayani basis pelanggan serupa dengan HF76 di pasar metrografis. Kemudian
HF76 mengakuisisi Houston Internasional yang memproduksi prosesor film khusus bervolume besar, misalnya roll panjang gitu ya. Kemudian pada suatu ketika perusahaan itu mengalami kemerosotan produk ya, karena orang-orang sudah pindah menggunakan produk digital ya, sedangkan Houston Wireless ini masih misalnya yang konvensional gitu, sedangkan orang-orang sudah pada pindah ke produk digital gitu. Nah, karena ada permasalahan itu, kemudian petinggi perusahaan ini menawarkan gini ya, menawarkan insentif ya, insentif untuk istilahnya itu meningkatkan penjualan gitu ya. Untuk insentif yang Ya, misalnya berbasis kepada penjualan gitu ya. Seberapa penjualan baru dapat insentif. Sekarang untuk yang rencana insentif yang baru itu dengan pertama komisi berdasarkan margin kotor produk gitu. Jadi selisih harga istilahnya produksi ya, apa namanya, yang istilahnya dengan margin kotor itu komisi berdasarkan margin kotor produk, namun tidak ada komisi yang dibayarkan sampai margin kotor melebihi 70% dari gaji pokok gitu ya. Yang kedua, bonus berdasarkan keakuratan target gitu ya. Jadi bonus apabila mencapai target itu akan dikasih bonus istilahnya kayak gitu. Kemudian yang ketiga, bonus berdasarkan pencapaian target pengelolaan pertujuan secara individu. Mungkin sampai di sini dulu Pak, yang dapat saya rangkumkan daripada cerita Houston Palace ini. Mungkin teman saya dari kelompok saya akan menambahkannya gitu ya. Terima kasih. ya, masih Pak Saifi. Nah, jadi sudah dikemukakan tadi itu ya. eh, jadi perusahaan ini sedang mempertimbangkan membuat perubahan besar dalam sistem insentif penjualan, ya. Karena dia menghadapi kondisi penjualannya lambat, ya. Laba juga tidak konsisten, tidak tidak ini ya, yang turun, ya. Jadi dia merasa perlu untuk membuat sistem yang lebih baik karena dia sedang memasuki pasar baru yang lebih kompetitif. Dia memproduksi barang yang ya teknologinya lama ya, sementara sudah beralih ke pasar digital. Nah, akar permasalahannya apa? Ya ini akar permasalahannya ya sama seperti kasus pertama tadi menghadapi kompetisi yang berat ya kan. Ini karena pasar yang menurun, kemudian penjualan juga kurang maksimal. Kurang maksimal ini karena pasar yang ada kurang bagus dan perlu pasar yang baru karena perlu teknologi baru tadi itu ya. Nah, ini perlu dikencangkan lagi ya. Terus usaha penjualan juga apa kelihatannya tidak kongruen ya, tidak konsisten ya. Jadi perlu ada sistem baru ya dalam sistem insentif yang ada ya. Oke, latar belakang sudah Pak Saifi terangkan tadi ini perusahaan teknologi ya kan. Dia membuat produk mikrografik fotografi ya. Nah, sejarah perusahaannya ini ada diuraikan ya kan. Ini sudah lama perusahaannya tapi mungkin diperbaharui lagi dengan masuk ke 4 divisi produk. Nah, ini gambaran ininya ya. Jadi 4 divisi sudah dibentuk ya dari sejarahnya divisi sudah dibikin dari tahun 2000-an ya. Jadi ada divisi X-Tech, divisi Mekal, divisi HF Internasional dan divisi North ya. Jadi ada yang berdasarkan produk, ada berdasarkan wilayah cakupan pemasaran. Jadi tidak sama pembagian divisinya ini. Ada yang berdasarkan produk, ada yang berdasarkan wilayah. Eh, tapi kantor pusat masih memegang beberapa ini financial accounting, kemudian marketing and sales masih ada di pusat, kemudian
customer service, kemudian operation masih ada kantor pusat, yang lain di cabang, di divisi. Nah, divisi ini beda-beda ininya ya, apa kondisinya ya. Antara bagian penjualan dan produksi ada apa, ini penjualan marketing sales di pusat ada ya. Nah, margin kotor laba rata-ratanya 28% ya. Tapi bervariasi ya. Untuk produk prosesor itu 10%-an, untuk duplikator 30%-an, produk lama itu bahkan negatif ya. Kinerjanya nggak terlalu bagus dibanding rata-rata industri ya. Bahkan sekarang salah satu divisi internasional mengalami rugi ya, kerugian. Nah, apa penjualan itu karena dia menjual barang modal sifatnya bukan barang kecil ya, barang ini biasanya penjualannya ke perusahaan ya kan, bisnis to bisnis. Kebanyakan penjualan dilakukan oleh jaringan dealer yang dan sales rep, mereka diberikan potongan dan komisi tinggi ya. Nah, ini masing-masing divisi ya. eh, Diberikan kompensasi 10% dari penjualan ya, 10% dari penjualan. Tapi karena masing-masing divisi ini punya apa kondisi berbeda, maka kondisinya berbeda juga ya. Nah, tenaga penjual tidak aktif membuka pasar baru ya. Dia hanya melayani yang sudah ada saja. Pada sementara dia perlu cari buka pasar baru ya. Pasar baru ini maksudnya bukan selama ini pelanggan yang sudah ada saja, tapi cari pelanggan baru. Tapi mereka nggak aktif melakukan. Eh, nah, itu bagaimana memperbaikinya. Nah, ini ada usulan baru ya. Yang lama seperti ini gaji pokok sebesar ini ya. Eh, tapi ada komisi, ditambah lagi komisi ya sesuai dengan negosiasi yang ada yang tambah 4%, ada yang 2%, ada 1% dari penjualan ya. Persentase dari penjualan dapat 4%, 2%, ada 1%, beda-beda karena cakupannya beda ya. Cakupannya beda. Berkisar 50% dari gaji pokoknya. Jadi kalau 40, kanan. kalau 40 ketambah 20 ya. Kalau asistennya tidak diberikan per individu, tapi gabungan ya, gabungan. Maksudnya gabungan itu kalau divisinya dapat berapa itu dibagi rata ke anak buahnya, asisten. Ya. Ini atasannya saja yang dapat seperti ini. Ini cara lama ya, ini cara lama. Cara baru ya, ini cara barunya seperti ini. Gaji pokok tetap ada, tapi sekarang cara barunya adalah ada komisi penjualan ya. Ada bonus juga untuk ketepatan perakiraan. Dia disuruh memperkirakan supaya tidak meleset. Jadi perakiraan penjualannya berapa ya. Kalau dia sesuai dengan itu akan ada bonus ya. Kemudian bonus pencapaian target manajemen berefektif. Yang ada hal-hal tertentu, ya ini kriteria yang dari kasus pertama tadi, ada kriteria tertentu dia mau ngasih lebih ya. Tujuannya adalah memfasilitasi komunikasi dan penguatan atas keinginan ekspektasi manajemen dalam area yang dinegosiasikan, misalnya penambahan pelanggan, baru koordinasi yang baik dengan bagian produksi, penghematan perjalanan, ikut aktif dalam asosiasi profesi, kemudian penggunaan teknologi dalam pekerjaan. Itu poin-poinnya. Kalau dia melakukan itu akan ada tambahan 5% dari gojek pokok ditambahin lagi. Ya. Jadi ini mengurangi subjektivitas ditambahkan caranya tadi itu ya. Ini juga ditambahkan tadi itu kalau dia bisa memperkirakan ya forecast yang baik terhadap penjualan. Forecast ini membantu proses produksi ya. Karena ada konflik sebelumnya antara bagian penjual dengan produksi.
kalau penjualan terlalu optimis dalam menetapkan target, produksi membikinnya, tapi nggak mampu dijual. Jadi akan ada barang tersisa, barang stok yang terlalu banyak, itu kan dana menganggur. Nah itu sekarang mau ditekan ya dengan cara bagian penjualan coba hitung dong yang betul berapa sebenarnya kita mampu menjual supaya kita bisa memproduksi barang sesuai dengan yang dijual, jangan sampai berlebihan karena ini kita perlu menghemat nih katanya kan. Nah sekarang mereka diberikan target semacam itu. Coba kalau perakiraannya tepat akan ada bonus tambahan. Nah kalau itu ya, kalau komisi penjualan itu ada batas bawahnya 70%. Ya. Kalau di kasus pertama tidak ada batas bawah, ya kan? Maksudnya tidak ada batas kalau nggak tercapai ya sudah nggak dapat. Kalau ini ada 70% saja dari target akan dapat ya. 70 sampai 100 dapat 30% sampai 100%. Kalau di atas 100 akan ada lebih tinggi lagi ya 25% lebih tinggi lagi antara 70 sampai 100% ya. Bisa dapat 100% dari gaji ya 2 kali lipat dengan kata lainnya. Ini cara yang baru supaya lebih menggencarkan mereka mau menjual. Ya. Nah ini perbandingannya cara lama dengan cara baru. Kalau cara lama itu konstan seperti ini ya, karena dia dihitung cara lama tadi dihitung pakai sekian persen dari penjualan, ya 4% dari penjualan jalan daya saja begini. Nah, sekarang menukik tinggi begini ya, 70% nggak tercapai nggak dapat ya, 100% dapat 30%, tapi tambahin 25% lagi makin curam ke atas. Tidak ada batas atas, ya. Semaksimal mungkin setinggi langit boleh dikasih, ya kan gitu. Ini cara yang baru. Nah, menurut Anda cara ini seperti apa? Ya, pertama cara yang lama. Cara lama ini hanya berdasarkan 1%. Menurut Anda bagaimana? Cara lama, ada yang punya pendapat bagus nggak cara lama ini? Dia sederhana saja, pakai rumus dari penjualan saja dapat 1 sampai 4% tergantung wewenang dia. Ya. Terbukti nggak bagus ya kan? Kan penjualan tetap nggak bagus. Ya kan? Tapi juga ada aspek lain ya. Apa yang bisa Anda beri pendapat untuk cara seperti ini? Selain penjualannya tidak berhasil juga, ya ada konflik dan hal lain yang tidak tercapai tadi ya. Kalau si Mr. Lee atasannya ini jelas nggak suka dengan cara lama karena apa? Tadi tidak mampu mendorong mereka menjual dengan lebih baik. Ya. Karena mereka fokus pada volume penjualan. Semakin banyak volumenya, semakin banyak bonusnya. Sementara perusahaan bukan volume yang dibutuhkan, tapi laba yang semakin meningkat. Jadi tidak kongruen antara yang diinginkan manajer dengan yang dikerjakan oleh bawahannya. Jadi ada inkongruensi dengan tujuan perusahaan meningkatkan laba, bukan meningkatkan penjualan. Ya. Bukan dari volumenya, tapi dari kualitasnya apakah penjualan itu mampu mencetak laba atau tidak. Ya. Dan juga tidak ada tidak jelas dengan item-item apa eh, yang dikirim ke wilayah tanpa peduli terlibat atau tidak dalam penjualan. Ya. Jadi dia kalau ada penjualan di wilayah dia, dia akan dapat. Padahal yang mungkin melakukannya bukan dia dari lain. Ya. Jadi tidak jelas controllability-nya ya kalau yang cara lama. Jelas perlu dirubah ya kan. Nah cara baru pakai cara ini tadi ya. Cara ini bagus tidak? Gimana pendapat kelompok dua ini? Bagus nggak cara ini? Yang lain, yang di kelompok ini ada punya pendapat cara ini bagus atau tidak? Ini saya bantu, saya perjelas. Kebetulan saya punya slide slide dulu ya. Kalau cara seperti ini menurut Anda bagus atau tidak? Kalau kita evaluasi. Cara lama jelas nggak bagus, kalau ini cara ini bagus nggak? Izin Pak, Ya, silakan. menurut saya dibanding dengan cara pertama, cara ini mungkin lebih eh, bagus karena dia berkonsentrasi pada margin dulu. Jadi di bawah margin 70% dari eh, perkiraan itu tidak akan mendapatkan bonus sehingga itu akan mendorong bukan hanya pada jumlah tapi pada secara keseluruhan dari tujuan perusahaan dan peningkatan-peningkatan pada
penjualan yang 70 sampai 100 dan lebih daripada 100% itu pun mendorong dari para karyawannya karena adanya bonus tambahan tersebut. Untuk sementara itu, Pak. Makasih. Ya. Kalau yang pertama jelas bagus ya, mengatasi kelemahan yang cara lama ya. Tidak memakai jumlah penjualan yang menjadi dasar, tapi margin. Margin itu selisih antara penjualan dikurangi cost-nya, cost barang tersebut ya. Jadi kita mencari marginnya berapa. Bonus hanya diberi atau komisi hanya diberikan berdasarkan marginnya. Kalau dia mampu mencetak margin besar akan dapat bonus. Bukan volume keseluruhan, tapi marginnya. Nah sekarang itu kongruen dengan maunya perusahaan ya kan. Terus kedua, cara kedua ini juga agak aneh, tapi membantu dalam mengurangi konflik antara bagian penjualan dan bagian produksi. Dan yang ketiga dia memasukkan hal lain-lain ya, yang unsur subjektif yang penting dirasakan penting sama atasannya dimasukkan juga ke sini, tapi ada kriterianya. Ya, boleh dikata nih cukup bagus ya kan, kita bisa terima favorable lah ini untuk di akte apa yang baru ya. Cuman kita perlu kritisi juga, ada juga aspek kekurangannya tadi itu ya, aspek kekurangannya ya. Tadi dia mendasarkan pada margin laba kotor ya, tapi margin laba kotor ini kan nggak sama. Ada divisi yang rugi, bahkan kalau dia gimana, nggak ada insentif dong, kasihan dia ya. Sementara yang rugi tadi itu, negatif tadi itu penting untuk dipertahankan ya. Kalau dia ternyata merugi, dia nggak dapat apa-apa, terus gimana kita mendorong dia ya. Ya kalau kebetulan semua untung nggak masalah ya kan, semuanya marginnya ada. Ini kalau marginnya nggak ada, apa yang dapat dia bantu? Kalau gimana kita mendorong orang tersebut ya kan? Ini margin yang internasional itu kan negatif ya kan, tadi kan margin internasional tadi di kasusnya itu negatif. Mana tadi? Yang ini internasional ini eh, apa? Marginnya ada yang 10, ada yang 30 ya. Produk lama ada yang negatif. Dia hanya jual suku cadang saja, tidak jual produk baru. Nah, kalau kayak gitu gimana? Nah, itu harus diperhitungkan juga ya. Sementara kita tidak hantam kromo sama semua ya, mungkin perlu dipertimbangkan bagaimana untuk itu. Dia mungkin pakai kriteria lain, bisa saja ya, bukan berdasarkan margin laba kotor, tapi seberapa banyak penjualan. Mungkin cara lama pakai penjualan masih dipertahankan di situ, karena kalau dia kan supaya tetap termaintain terus ya. Kalau pasar lama itu mungkin tidak bisa menjual produk baru, tapi dia masih perlu jual spare part, ya. Itu mungkin dari situnya bisa dilihat ya, spare part atau maintenance ya. Sebelum kita cabut sepenuhnya dari bisnis itu ke bisnis lain. Tapi kan tetap itu harus dimotivasi manajer yang mengepalai bagian itu, yaitu. Terus kedua ya, komisi berdasarkan probability profitnya ini juga tidak sesuai dengan kemampuan tenaga penjual. Kenapa? eh, Katanya tenaga penjual tuh nggak diberikan wewenang untuk memberikan potongan harga. Nggak boleh dia ngasih diskon, karena diskon harus kewenangan eh, kantor atasannya, kantor pusat ya. Bagaimana kita bisa menjual, nggak boleh ngasih diskon, ya kan? Nah itu berarti nggak sepenuhnya bisa mereka mengontrol ya. Insentif kemudian berdasarkan harga dipatok segitu. Kalau nggak menjual gimana? Nah itu kan, itu ya aspek yang controllability principle tuh harus jalan, bahwa apa yang dia bisa kendalikan itulah yang akan nilai dari dia. Kalau dia nggak bisa mengendalikan, ya jangan. Ya, dia nggak bisa, bukan bukan nggak mampu menjual, tapi nggak mampu diberikan wewenang untuk melakukan penjualan. Nah itu yang penjualan yang apa, yang berhasil gitu. Misal dikasih diskon, dikasih penawaran tertentu dan sebagainya. Kemudian apa? Kan dia main sama aja semua kondisi ya. Padahal ada ketidakpastian dalam siklus penjualan dan industri bersangkutan. Ya. Eh, Kalau penjualan itu ada naik turunnya ya, kita nggak bisa samakan di semua situasi ya.
semakin tidak pasti siklus penjualannya, maka apa semakin mengandalkan pada komisi, kesian karyawannya ya. Naik turun juga pendapatannya yaitu. Sementara di produk perusahaan ini produk yang terus terang tidak bisa menjual seperti kacang goreng ya. Eh, apa tidak bisa dilihat langsung. Prosesnya pun lama kalau menjual barang-barang modal ini kan perlu waktu lama menjualnya. Ya, kasihan kalau karyawannya sebagian besar ditumpukan dari bersifat variabel tadi itu ya. Variabelnya kan eh, gajinya 40-60 yang dulu juga sama ya. Kalau misalnya eh, terlalu dibebankan masalah itu juga nggak terlalu bagus. Ya, jangan komposisi gaji pokoknya terlalu kecil gitu ya. Terus penambahan unsur baru tadi itu ya, berkaitan dengan ini juga cukup bagus ya. Pertanyaan sekarang 5% itu sudah cukupkah? Kenapa cuma 5%? Ya. Tadi di kasus pertama dikasih 50%, di sini cuma 5%. Ya. Kita ingat kemarin prinsip insentif itu kalau itu bernilai besar ya. Dinilai ada value-nya. Kalau cuma 5% mungkin terlalu kecil. Mungkin tidak ada dampaknya. Kalau 5% itu cukup, ya itu debatable ya kan. Dia menganggap cukup aja 5% dulu, ya nggak apa-apa buat mendorong mereka. Tapi ya 5% kedikitan gitu. Kemudian apa? Tadi asisten penjualan nggak dikasih katanya, kasihan mereka ya. Kenapa nggak dipikirkan insentif yang memadai untuk asistennya dikasih juga ya? Bukan berdasarkan gabungan, tapi berdasarkan kriteria tertentu yang bisa ditetapkan dari atasannya, pakai kriteria dibagi. Jadi orang yang rajin dapat lebih banyak. Ini apa yang malas sama yang rajin dapatnya sama semua ya itu. Nah itu sebaiknya supaya bisa memacu motivasi dibuat beda berdasarkan prestasi kerjanya. Juga seperti itu ya. Kemudian juga tadi tidak ada batas atas ya kan. Ini kan ada batas bawah tapi tidak ada batas atas. Batas bawahnya 70 tapi batas atasnya nggak ada ya. Ini kalau yang kita pelajari harus ada batas atas supaya ada angka maksimal yang bisa kita kasih. Jangan sampai ke ujung langit atasnya. Harus ada kasih batas atas karena ada alasannya ya. Misalnya 150 ya. Mungkin karena keuntungan yang tidak terduga, rezeki nomplok misalnya ya. Bukan karena dia punya usaha, cuman kebetulan ada orang berbaik hati membeli dalam jumlah besar misalnya ya. Dia dapat angka yang sedemikian fantastis kalau ada orang seperti itu ya. Dan juga kalau apa mungkin aja mereka termotivasi untuk mengambil tindakan yang meningkatkan kepribadian saat ini tapi mengorbankan jangka panjang bisa jadi seperti itu ya. Ada batasnya lah. Jangan juga terlalu gencar ya. Mungkin dia melakukan tindakan yang nggak benar ya. Harus dibatasi juga. Mungkin 150 gitu ya. Nah, nomor 3 ya. Nomor 3 di kasus kita ini apakah terdapat hambatan besar dalam penerapan rencana yang baru ini? Ya. Nah, menurut Anda ada hambatan tidak kalau kita menerapkan cara baru ini? Jadi ada kekurangan sana sini itu kekurangan minor saja lah. Cuman cara baru ini kita anggap cukup baik. Kira-kira hambatan yang ditemukan apa dari kelompok dua ini? Bisa memberikan pandangan? Kalau kita menerapkan cara seperti ini, apa kira-kira hambatan atau kendalanya? Izin Pak, Ya, silakan. Eh, mungkin ada sedikit saja Pak yang nanti teman-teman yang mungkin mempergunakan lagi hambatan besar terhadap keberhasilan yang insentif baru ini Pak. Di culture-nya mungkin pasti perubahan budayanya Pak, dari perusahaan yang perubahan yang drastis dalam sistem insentifnya bisa menghadapi resistensi Referensi, oke. dari people-nya yang sudah ya, resistensi dari sales people-nya yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama Lama. tersebut, Pak. Jaga return pengukuran target, gitu ya. Mungkin sulit untuk Ya, menetapkan
dan mengukur secara objektif target-target yang disepakati antara manajemen dengan ini, dengan penjualnya Pak, sales people ya. Mungkin tadi itu Pak, kalau ada teman bisa menambahkan. Terima kasih Oke. Pak. Ya, makasih. Ya. Ya, mungkin ada resistensi ya, karena ini kan cara-cara baru ini lumayan rumit ya. Cara lama sederhana saja, sekian persen dapat segini. Ini ada hitung margin lagi, marginnya nggak sama ya kan. Ada yang tadi apa tidak sepenuhnya mereka bisa kendalikan, ya itu kendala-kendalanya. Kemudian tadi pakai cara baru, pakai bonus tambahan, pakai ini, apakah mereka bisa mengecek itu atau mungkin ada kendala kah ya kan? Itu akan menimbulkan resistensi juga ya. Ada kendalanya. Oke, yang secara lebih spesifik ini penghalang atau kendala itu untuk mengukur tadi kan harus dihitung laba kotor ya kan, margin ya. Marginnya itu harus akurat ya, tidak asal-asalan. Nah, itu supaya nggak menimbulkan keributan ya kan. Maksudnya apa namanya? Ini dari mana ini dapat angka ini? Kok saya dapat cuma segini ya kan? Nah, itu berarti harus ada sistem informasi yang memadai ya, sehingga kita mampu menghasilkan angka margin yang tepat ya. Jadi sistem informasi harus memungkinkan pengukurannya sehingga perhitungan rumit itu akan apa diterima ya, dan apa kan tadi itu syarat ukuran insentif itu harus mudah dipahami sama mereka ya, dianggap fair juga. Nah, tapi kalau sampai itu nggak fair akan menyulitkan, nanti dianggap tidak adil ya. Kalau ternyata ongkosnya terlalu mahal ya, maksudnya untuk melakukan penghitungan yang itu cukup mahal, maka mungkin perlu juga kita pakai cara lain lah gitu lah. Bisa jadi nggak dipakai ya kan. Tapi kalau mengukur laba kotor ya dari sistem akuntansi sebenarnya bisa kelihatan ya kan. Eh, apa bisa kelihatan per produk bisa diukur ya kan. Tuh bisa jadi seperti itu. Kemudian kendala lain adalah eh, margin itu kadang-kadang bukan informasi yang sembarangan diumbar-umbar ya, itu kerahasiaan ya. Mana produk yang marginnya tinggi makin rendah itu kan ada rahasia tertentu ya. Eh, Kalau ini dibuka jadi semua manajer tahu, semua orang tahu ya ini ada konsekuensinya ya. Jadi apa mungkin perlu disepakati sama-sama aspek itunya ya. Kemudian apa apa kira-kira opsi lain ya? Opsi lain selain pakai cara baru. Ya. Tadi kan pertanyaan nomor 3, eh, apakah Anda akan melakukan perubahan pada sistem pemberian bonus pada asisten penjualan? Ya, tadi itu asisten penjualannya anak buah tadi tuh. Ya. Kalau usul kita tadi kan janganlah sama rata sama rasa ya, dibagi-bagi berdasarkan kinerja lah itu ya. Ya mungkin cara pembagiannya tadi ya, insentif itu harga jual rata-rata ya. Ini kalau kita selain margin ya, kita alternatif lain selain menggunakan margin adalah menggunakan harga jual rata-rata. Bisa jadi kita tetap pakai angka penjualan, cuman harga penjualan rata-rata. Kalau nggak pakai mau margin, ya ini alternatif lain ya pakai uh, mendorong penjualan yang menguntungkan ketika penjual mempengaruhi harga. Jadi tadi itu dia dikasih wewenang untuk mempengaruhi harga, tapi juga jangan sampai dia jual murah, ya kan? Pakai harga rata-rata itu. Jangan pakai harga bawah. Nah itu ya. Untuk transaksi yang dipesan di bawah harga kisaran plus minus itu, mereka memperoleh 1,1 kalinya. Tapi kalau misalnya menjual di atas 3% ya lebih up lagi akan dapat lebih banyak. Nah seperti itu lebih rumit sebenarnya hitungannya. Cuman ini alternatif saja ya untuk menjadi
mendorong mereka bisa menjual dengan produk yang lebih tinggi nilainya. Gitu. Mungkin juga kita buat insentif penjualan berdasarkan tidak potong rata semua, ya. Alternatifnya dibagi berdasarkan jenis produk. Tadi ada produk yang punya margin tinggi, ada margin rendah, mungkin beda ukurannya, ya. Misalnya insentif untuk produk strategis, ya. Produk yang baru mungkin marginnya 50%. Untuk produk inti yang produk lama rata-rata 30%, maka diberikan komisi yang berbeda, ya. Misalnya untuk produk strategis itu 5%, untuk produk inti 2,5%, ya, beda-beda, ya. Kita mungkin pakai tetap angka penjualan, cuma dibedakan. Nah, dari situ tidak memakai margin, ya. Untuk itu ya dibeda seperti itu. Kemudian untuk untuk yang 5% bisa naikkan lah, 8-10% bisa, ya. Hitung-hitung juga kira-kira seperti apa ini, ya. Jadi tidak pukul rata di sini, ya. Kita bisa rekomendasikan beda-beda lah, produk strategis dan produk inti bisa dibuat beda seperti itu. Ya. Oke, ya. Itu kira-kira untuk yang kasus kedua ini, ya. Ini saya singkat saja dengan membuat ininya, ya. Tapi Anda sudah tahu ya seperti apa. Jadi tidak mudah kadang-kadang membuat usulan baru karena banyak tantangannya, ya. Banyak perhitungannya. Karena kita nih kalau dalam SPM itu harus memperhitungkan apa dampaknya terhadap perilaku karyawan, ya. Kita bisa mungkin cara baru gitu, gitu, ya. Cuman kita harus hitung-hitung apakah ini mudah dilakukan, apakah ini bisa mendorong mereka bekerja dengan lebih termotivasi, itu juga harus diperhitungkan, ya. Eh, jadi tiap apa rencana baru harus kita coba tinjau ini baik buruknya seperti apa, ya. Secara teknis seperti apa, mampukah tidak kita lakukan seperti ini, ya. Itu, ya. Karena ini berkaitan dengan insentif, ya, insentif. Oke, itu, ya. Nanti ini saya bagikan ininya, ya. Eh, ada pertanyaan sebelum saya akhiri untuk bagian kasus kedua ini? Atau komentar lebih lanjut? Oke, karena ini sudah larut malam, ya, yang bagian ketiga nanti kita lakukan di minggu depan, di hari Jumat minggu depan. Walaupun Jumat minggu depan kita jadwalkan untuk ujian tengah semester, ya, tapi tetap kita adakan karena ujiannya tidak saya minta langsung dikumpulkan hari itu.